Peraturan Presiden terkait izin investasi minuman keras yang dikeluarkan pemerintah menimbulkan polemik. Sejumlah lembaga kajian ekonomi bahkan menyebut miras masih masuk dalam negatif investasi. Presiden Joko Widodo menekan aturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja yang membuka peluang investasi bagi industri minuman keras atau miras. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah membuka pintu investor baru, baik lokal maupun asing, untuk minuman beralkohol di 4 provinsi di Indonesia. Keempat provinsi tersebut ialah Nusa Tenggara Timur, Papua, Sulawesi Utara, dan Bali. Ekonom Senior Independent of Development for Economic and Finance atau INDEF, Eni Srihartarti mengatakan, pemerintah harus membuat kajian komprehensif sebesar apa dampak dibukanya investasi minuman keras terhadap terbukanya lapangan kerja. Berapa lapangan pekerjaan yang akan tercipta dengan adanya investasi di MMA. Karena selama ini secara makroekonomi kontribusi terhadap penerimaan negara dari MMA itu rendah sekali. Tidak ada 5% dari total penerimaan cukai. 95% cukai itu berasal dari industri hasil tembakau. Nah, artinya sebenarnya konsumsi atau permintaan dari untuk produk MMA tidak terlalu besar. Selain skala industri, Perpres turut mengatur perizinan bidang usaha perdagangan eceran hingga skala kaki 5 miras atau beralkohol. Seberapa besar investasi miras bisa menumbuhkan ekonomi sebuah daerah dan bagaimana pula dampaknya terhadap moral warga di sebuah daerah? Kita akan membincangkannya bersama Ketua MUI Papua Saiful Islam Al-Payage dan seorang ekonom, Peter Abdullah. Selamat malam Bapak-bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam. Ya, saya ke Pak Peter dulu. Pak Peter, tadi di beberapa media online ada yang menyebut ekonom ini bilang investasi miras bisa dorong perekonomian daerah destinasi wisata. Bagaimana Anda menjelaskan ini? Ya, yang saya maksudkan adalah semua bentuk investasi itu pasti akan mendorong pergerakan ekonomi. Semua, ya. Termasuk kalau seandainya ada investasi terkait dengan minuman beralkohol, ya. Tetapi tentunya akan sangat berbeda-beda bagaimana dampaknya terhadap perekonomian. Ada yang akan memberikan dampak besar, ada yang berdampak ya minimal, ya. Jadi, tetapi secara keseluruhan yang namanya investasi dalam sudut pandang ekonomi itu akan memberikan dampak menggerakkan ekonomi. Oke, tapi kalau kita melihat misalnya ada impact lain daripada investasi itu, apakah kita masih fokus kepada investasi dalam kaitan dana uang saja atau harus dipertimbangkan hal-hal ikutan lainnya? Impact yang seperti apa? Kalau kita bicara tentang minuman keras, ya, tanpa investasi itu pun sebenarnya ya kita sama aja. Kan realitasnya kan sebenarnya, kondisi sekarang ini adalah minuman keras itu eksis ada di dalam masyarakat kita. Itu yang pertama. Ya. Saya kira yang dimaksud oleh pemerintah, ya, makanya pemerintah juga memberikan batasan-batasan di dalam membuka, menjadikan dari negatif list menjadi positif list ini. Ya. Tidak semua dibuka. Itu yang pertama. Yang kedua, sifatnya bukan top down, tetapi bottom up. Ya, itu diberikan peluang bagi daerah untuk mengusulkan. Ya, bukan pemerintah yang membuka, tetapi apabila daerah mengusulkan, gubernur mengusulkan, maka terbuka peluang untuk dibuka. Ya, dan artinya itu, ya, gubernur pun untuk mengusulkan seharusnya itu sudah mempertimbangkan semua aspek-aspek yang ada di daerah tersebut. Ya, saya kira begitu ya. Oke, kalau seperti ini, Perpres sudah dikeluarkan, apakah perlu menunggu usulan kepala daerah lagi baru itu jalan, atau sebetulnya Perpres ini muncul karena ada usulan kepala daerah? Perpres ini di dalam Perpres menyebutkan bahwasanya izin investasi itu akan dibuka apabila diusulkan oleh gubernur. Jadi bukan otomatis langsung dibuka, tetapi apabila gubernur yang mengusulkan. Jadi dalam hal ini, ya itu bolanya ada di gubernur, bukannya pemerintah yang
memaksakan untuk dilakukannya investasi tersebut. Apabila gubernur, misalnya Gubernur Bali mengusulkan untuk membuka, itu yang akan dibuka. Artinya tetap menunggu gubernur atau kepala daerah mengusulkan baru kemudian bisa jalan. Saya ke Pak Payage dulu. Apakah MUI dan warga-warga di Papua, termasuk Majelis Rakyat Papua, Selamat sore, ya, menyetujui atau bagaimana sikapnya terhadap Perpres investasi miras ini, Pak Payage? Iya, yang pertama saya Ketua MUI Provinsi Papua dan tokoh masyarakat di tanah Papua dengan tegas menolak investasi minuman keras atau miras dan semacamnya yang dimana dilakukan di tanah Papua. Karena ini yang pertama, kita berangkat dari dasar negara kita ini adalah negara yang ketuhanan yang Maha Esa. Jadi artinya memang negara yang punya nilai-nilai norma-norma agama. Misalnya kita di dalam Islam sendiri, yang namanya minuman keras ini masuk dalam dosa-dosa besar yang memang sangat keras untuk melakukan hal-hal yang sangat merugikan masyarakat. Misalnya dalam kaidah juga mengatakan idza jitama'atil halal wal haram ghulibal haram. Jadi bila mana bercampur antara barang yang halal dan haram, maka yang pasti dimenangkan adalah yang haram. Maka landasan agama ini menjadi satu kesatuan untuk kita menolak investasi atau keputusan yang dilakukan oleh pemerintah. Oke. Itu alasan yang pertama. Ya. Alasan yang kedua, kita di Papua ini adalah sangat rentan sekali, bahkan sampai kita tokoh-tokoh ini sudah sering sekali menyampaikan tentang bahayanya miras ini. Nah, malah sekarang pemerintah melegalkan ini kan sangat menyakiti hati kita di tanah Papua ini. Banyak sekali anak-anak kita, generasi Papua ini terjerat dengan yang namanya minuman keras. Bahkan setiap hari banyak sekali terjadi kecelakaan, kematian, bahkan pikiran dan cara hidupnya itu merusak karena pengaruh miras yang luar biasa. Oke, Pak Payage, saya potong sedikit. Seperti disampaikan Pak Peter tadi, tanpa Perpres investasi ini pun sebenarnya minuman keras sudah beredar luas. Kalau kemudian Perpres ini dimaksudkan untuk mengawasi, bagaimana? Kalau kita berbicara investasi, saya pikir investasi bisa dilakukan hal-hal yang lain lah. Kita misalnya di Papua ini banyak lah emas, nikel, kayu, laut yang begitu kaya raya di Papua ini. Sehingga saya pikir investasi ini jangan kita paksakan untuk merusak moral generasi Papua. Ini yang sangat diharapkan. Yang kedua adalah apakah ada jaminan ketika itu legalitas dan investasi itu dilakukan oleh negara untuk bisa menjamin itu. Karena ini persoalan yang sangat rentan sekali terhadap generasi Papua. Generasi khususnya Papua, pada umumnya bangsa Indonesia ini. Karena ini saya pikir kita tidak bisa hanya melihat dari segi ekonomi, hanya bisa lihat dari segi keuntungan untuk pendapatan negara semata. Ya. Tapi mesti harus kita lihat juga investasi generasi, investasi masyarakat kita ke depan ini, bangsa Indonesia ini ada bagaimana? faktor moral yang harus diperhatikan, Pak Payage. Oh iya, itu yang sangat jadi intens kita sebagai tokoh-tokoh agama ini, bukan hanya Islam saja, seluruh tokoh agama ini. Kalau kita melihat, Pak Payage, Pak Payage, kalau kita melihat 4 daerah yang dibuka keran investasinya itu adalah daerah dengan jumlah non-muslim yang lebih besar. Dan biasanya di daerah tersebut ada kebiasaan mengkonsumsi miras sebagai kebiasaan adat. Apakah di Papua hal ini bisa diberlakukan?
saya pikir kita tidak bisa juga mengatakan itu sesuatu yang tradisi kearifan lokal begitu. Kalau itu kan mohon maaf itu penghinaan kepada kita yang di Papua ini. Oke. Atau misalnya apakah kita orang Islam Papua ini tidak dianggap? Artinya kan kita tidak bisa melihat 1-2 orang yang minum terus kita pukul rata begitu. Dan itu bukan budaya orang Papua, tapi itu adalah budaya-budaya Yahudi, budaya-budaya orang Barat yang masuk ke Indonesia, khususnya juga ke Papua. Orang Papua dulu tidak mengenal minuman keras. Orang Papua dulu tidak pernah mengenal itu. Nah, ini adalah suatu pembunuhan karakter yang saya tidak harapkan oleh negara. Mesti harusnya negara bisa memberikan batasan-batasan bagaimana generasi Papua dan generasi Indonesia ini bisa menjadi generasi yang sehat pikirannya, sehat akalnya, sehat jasmaninya, sehat pola pikirnya. Jangan kita cocokin, kita kasih minuman-minuman yang merusak generasi ke depan ini. Ini sangat kita tidak harapkan begitu. Oke, Pak Payage, kalau kita lihat nih, Pak D, coba dikeluarkan tadi ada partai-partai yang mendukung Perpres tersebut. Dari mana? Dari partai mana saja? Coba dikeluarkan Pak De, saya mau lihat partai mana saja. Yang mana? Ini dari mana? Dari partai Golkar. Golkar mendukung Pilpres selama berdampak positif. Oke, Pak Payage, kalau ternyata kemudian di lapangan seperti ini yang muncul, kira-kira apakah bisa kita lawan dengan narasi beda bahwa dampak positif tersebut tidak sebesar yang dampak negatif yang muncul seperti Pak Payage sampaikan tadi? Ya, dalam konsep usul fikih itu ada dikenal dengan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Jadi kita mesti lihat nilai positif dan negatifnya. Kalau saya melihat memang kebijakan ini nilai positifnya sangat sedikit sekali, malah lebih besar mudaratnya terhadap perkembangan bangsa ke depan. Ya, saya melihat perlu sekali pemerintah, saya minta dengan hormat perlu dievaluasi kembali, perlu dilihat kembali bahwa jangan hanya investasi itu investasi yang sifatnya materi saja, tapi harus lihat juga investasi akhirat. Itu yang harus menjadi patokan dalam kebijakan ini. Tadi disampaikan bahwa sekalipun Perpres ini sudah dijalankan, sepanjang kepala daerah tidak mau membukanya, Perpres ini tidak akan dijalankan. MUI menolak, Majelis Rakyat Papua juga menolak. Apa sikap masyarakat yang akan disampaikan kepada Gubernur Papua terkait dengan Perpres ini? Ya, saya melihat masyarakat Papua yang sehat, masyarakat Papua yang punya pandangan sehat, pikiran sehat, dan pola pikir yang sehat, sudah pasti menolak kebijakan ini karena pasti sekarang begini saja, sudah tidak ada legalitas, sudah minuman keras ini sangat mengkhawatirkan terhadap kelangsungan manusia, khususnya manusia Papua. Apalagi dilegalkan dan akan menjadi suatu kekuatan yang sangat luar biasa untuk bisa menjual minuman keras itu dari yang hotel berbintang sampai di jalan-jalan, sampai di rumah-rumah, sampai di mana-mana akan itu masuk. Dan ini kan sangat berbahaya. Apakah setiap detik itu diawasi anak-anak kita? Oke. Apakah akan membuka dialog dengan pemerintah atau dengan barangkali di sana ada saja warga yang mendukung, seperti di Sulawesi Utara ada beberapa aliansi pemuda yang ternyata mendukung investasi sepanjang membuka lapangan kerja. Di Papua akan seperti apa, Pak Payage? Ya, sementara yang saya lihat dari MRP dan Pak Gubernur sendiri sudah dengan tegas menolak investasi ini. Karena memang sejauh yang saya pahami, Bapak Gubernur kita itu dari awal memang dia sudah dengan keras sekali menolak penyebaran, penjualan miras yang terjadi di tanah Papua.
Dan ini adalah kita memahami betul Papua ini setiap tahun mulai sedikit orang asli Papuanya, sehingga suatu kebijakan yang betul-betul melindungi kelangsungan orang Papua yang rambut keriting, kulit hitam ini, kalau tidak ada suatu kebijakan melindungi orang Papua, saya yakin hanya akan jadi cerita bangsa Indonesia. Baik, oke. Saiful Islam Al-Fayagi, Ketua MUI Provinsi Papua. Terima kasih sudah bergabung di Newsroom. Dan tadi sebelumnya ada Peter Abdullah, seorang ekonom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.